Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Intan Maharani dengan NIM 230304320. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini, saya akan melaksanakan ujian tengah semester pada mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 pokok penting dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, karya monumental umat Islam dalam ipteks. Dan yang ketiga yaitu etika pengembangan serta penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Jadi, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, yang artinya bacalah. Hal tersebut menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Seperti yang kita tahu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kamu. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu dalam Islam tidak hanya untuk diri sendiri. Ilmu itu harus dikembangkan dan diamalkan untuk memberi manfaat bagi setiap umat, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Ilmu dunia seperti sains, kedokteran, teknologi, dan lain-lain. Semuanya bernilai baik atau bernilai ibadah jika diniatkan untuk kebaikan. Nah, seperti yang kita tahu, sejarah mencatat umat Islam pernah berada di garis terdepan pada pengembangan ipteks. Beberapa tokoh besar yang patut kita kenang, antara lain yaitu yang pertama itu ada Al-Khawarizmi, yaitu pelopor ilmu Al-Jabar. Yang kedua Ibnu Sina, ahli kedokteran dengan karya Al-Qanun Al-Tib. Dan yang ketiga itu ada Ibnu Al-Haytham, yaitu pakar topik dan metode ilmiah. Dan yang terakhir ada Al-Zahrawi, yaitu ahli bedah dari Andalusia. Mereka semua adalah contoh bagaimana Islam mendorong kemajuan ilmu yang sejalan dengan nilai-nilai keimanan. Namun, kemajuan ilmu juga harus dibarengi dengan etika. Islam mengajarkan bahwa ilmu tidak bebas nilai, tapi harus dijalankan dengan prinsip. Nah, ada 4 prinsip yang dapat kita pahami. Yang pertama yaitu ada tauhid, yaitu kita melakukan dengan niat karena Allah. Yang kedua ada maslahat, yang artinya memberi manfaat. Yang ketiga ada amanah, yang artinya bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial. Agar ilmu yang kita gunakan tidak untuk menindas atau merusak hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kesimpulannya adalah menuntut ilmu adalah kewajiban. Umat Islam memiliki sejarah panjang dalam ipteks, dan kita sebagai generasi penerus harus membangkitkan kembali semangat ilmuwan muslim terdahulu dengan adanya ilmu, etika, dan iman. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bahwa ilmu adalah jalan menuju kemuliaan jika digunakan dengan niat yang lurus dan cara yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.